Kembali lagi ke channel Kisi-Kisi Kisah. Kisi-Kisi Kisah akan menceritakan kisah-kisah kehidupan yang bisa kita petik hikmah dari setiap kisahnya. Selamat menyaksikan. Langkah kaki Nadira terasa ringan tapi juga penuh beban saat ia memasuki gedung perusahaan tempat ayahnya menjadi pemilik utama. Hari itu, ia tidak datang sebagai pewaris kekayaan atau putri dari Bram Hartanto, melainkan sebagai Nadira yang melamar sebagai staf junior administrasi. Mengenakan kemeja putih sederhana dan rok hitam selutut, Nadira tampak seperti karyawan baru biasa yang sedang gugup menjalani hari pertama. Ruang kantor itu modern dan rapi, namun atmosfernya dingin. Tatapan orang-orang menelusuri wajahnya sekilas, lalu kembali tenggelam dalam layar komputer masing-masing. Tidak ada yang mengenali siapa dirinya sebenarnya, dan itulah yang ia inginkan. Seorang wanita dengan pakaian formal berwarna pastel muda mendekat. Wanita itu berdiri tegak dengan senyum setengah yang tampak lebih sebagai formalitas daripada kehangatan. "Itu mejamu, di pojok sana," ucapnya datar. "Aku Tasha, manajer tim ini. Jangan terlambat, jangan banyak tanya, dan jangan sok tahu. Paham?" Nadira mengangguk pelan. "Baik, Bu." Tasha tidak membalas. Ia langsung berbalik, berjalan cepat dengan langkah yang terdengar seperti hentakan sepatu hak tinggi di lantai ubin. Nadira menatap punggung wanita itu sekilas, lalu berjalan ke arah meja kerjanya yang tampak sepi dan sedikit terisolasi. Hari pertama itu tidak mudah. Nadira diberi setumpuk tugas dengan penjelasan yang terburu-buru. Ketika ia mencoba bertanya pada salah satu rekan, hanya ada anggukan gugup dan jawaban singkat. Sepertinya semua orang takut pada Tasha, atau mungkin sudah terbiasa menghindari interaksi yang tidak perlu. Namun, di tengah kesunyian yang kaku itu, ada satu suara yang berbeda. "Butuh bantuan." Nadira mendongak. Seorang pria dengan kemeja biru langit dan senyum ramah berdiri di samping mejanya. Ia membawa 2 cangkir kopi. "Aku Ryan. Boleh duduk sebentar?" Nadira mengangguk, sedikit lega. "Terima kasih, aku Nadira. Baru hari ini mulai." "Sudah kelihatan," ucap Ryan sambil terkekeh kecil. Semua karyawan baru selalu duduk di pojok situ. Tapi tidak semuanya langsung disambut dengan tumpukan kerjaan seperti ini. Nadira tersenyum kecil. Ia merasakan kehangatan yang berbeda dari Ryan. Bukan hanya karena kopi yang masih hangat di tangannya, tapi karena pria itu tidak terlihat menghakimi. Di antara suasana penuh tekanan, Ryan seperti satu-satunya oase di padang pasir. Hari demi hari berlalu, dan Nadira mulai terbiasa. Tapi satu hal tidak berubah, perlakuan Tasha yang tajam dan meremehkan. Entah kenapa, Nadira selalu menjadi sasaran. Kadang karena laporan yang dianggap terlambat, kadang hanya karena duduk terlalu lama tanpa bicara. "Kalau kamu tidak bisa kerja cepat, lebih baik mundur saja," hardik Tasha suatu siang di depan beberapa staf. Ruangan itu sunyi. Tak ada yang membela, kecuali Ryan, yang perlahan berdiri dari kursinya. "Maaf, Bu Tasha. Tadi justru saya yang minta Nadira bantu saya cek data laporan bulan lalu. Itu permintaan saya pribadi." Tasha menoleh dengan tatapan tajam, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia kembali ke ruangannya, membanting pintu kaca yang menghadap keluar. Sejak saat itu, hubungan Nadira dan Ryan semakin dekat. Mereka sering makan siang bersama, berdiskusi tentang pekerjaan, dan saling memberi semangat. Tapi tak ada yang berani mengungkapkan perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Semuanya berjalan pelan, diam-diam, tapi nyata. Di balik semua itu, Nadira terus mencatat. Ia mengamati cara kerja tim, budaya perusahaan, dan perlakuan para atasan terhadap bawahan. Ia tahu, saatnya akan tiba ketika semuanya perlu dibuka. Tapi bukan sekarang. Sekarang, ia harus tetap menjadi Nadira yang duduk di meja pojok. Mendengarkan. Bekerja. Bertahan. Karena badai belum datang. Matahari belum tinggi saat Nadira tiba di kantor. Ia sengaja datang lebih awal, berharap bisa menyelesaikan beberapa laporan yang belum sempat disentuh kemarin.
Namun, sesampainya di meja, ia menemukan setumpuk dokumen baru yang tidak ia kenali. Belum sempat duduk, suara tajam Tasya langsung menghantam. Itu laporan milik divisi keuangan. Saya mau kamu bantu rekap semua dalam 2 jam. Dan jangan beri alasan apapun. Nadira mengangguk perlahan. Di sekelilingnya, beberapa rekan melirik dengan simpati tapi tetap bungkam. Tak ada yang berani bicara jika Tasya sudah bersuara. Di ruangan yang penuh tekanan itu, Ryan kembali menjadi satu-satunya sosok yang memberi ruang bernapas. Saat istirahat siang, ia datang membawa 2 bungkus makanan. Kurasa kamu tidak sempat keluar, ucapnya sambil meletakkan 1 bungkus di meja Nadira. Terima kasih. Kamu tidak harus repot-repot begini, ujar Nadira dengan suara pelan. Ryan hanya tersenyum. Bukan repot kalau aku memang ingin bantu. Nadira tak bisa membalas. Ada kehangatan aneh yang tumbuh di dadanya. Sejak kapan seseorang begitu peduli tanpa alasan? Namun kebaikan Ryan tidak membuat hari-hari jadi lebih mudah. Tasya makin sering melimpahkan pekerjaan ekstra pada Nadira, seolah sengaja mencari celah untuk menjatuhkan. Bahkan, saat ada kesalahan di laporan yang bukan tanggung jawabnya, Nadira tetap yang disalahkan. Suatu sore, Tasya memanggilnya ke ruang kaca. Nadira masuk dengan napas tenang, tapi detak jantungnya tak bisa dikendalikan. Kenapa laporan ini telat? Tanya Tasya tanpa menatap wajahnya. Itu bagian dari tim logistik. Bu, saya hanya membantu input data. Jadi kamu menyalahkan orang lain sekarang? Maaf, maksud saya bukan menyalahkan. Hanya menjelaskan alurnya agar bisa ditelusuri lebih akurat. Tasya mendekat, berdiri di depan meja dengan tangan disilangkan. Dengar, Nadira. Saya tahu tipe orang sepertimu. Berlagak rajin, sok pintar, padahal tidak punya kualitas. Kalau kamu pikir bisa naik dengan cara menjilat orang seperti Ryan, kamu salah besar. Kata-kata itu menampar keras. Nadira menggigit bibirnya, menahan amarah dan air mata yang mulai menggenang. Ia tidak bicara, tidak membela diri. Begitu keluar dari ruangan, Ryan langsung menghampirinya. Kamu tidak apa-apa. Nadira menggeleng. Aku hanya lelah. Ryan menarik napas dalam-dalam. Kamu tidak sendirian di sini, Nadira. Aku tahu kamu berusaha keras. Aku lihat sendiri semua kerjaan yang kamu lakukan, dan bagaimana kamu diperlakukan. Nadira menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa goyah. Tapi dalam goyah itu, ada keyakinan yang perlahan tumbuh. Aku harus bertahan, katanya lirih. Aku tidak boleh kalah. Malam itu, saat hampir semua karyawan sudah pulang, Nadira masih duduk di meja. Ia menyalakan laptop dan mulai menyusun catatan-catatan kecil. Bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga semua perlakuan Tasya. Termasuk email kasar, perintah lisan yang tak masuk akal, dan komentar merendahkan yang sempat rekam di kamera keamanan kantor. Ia tidak berniat membalas. Tapi ia tahu, kebenaran butuh bukti. Dan keadilan tidak akan datang sendiri jika tidak diperjuangkan. Di balik layar gelap laptopnya, refleksi wajahnya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Ia bukan sekadar gadis yang duduk di meja pojok lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dalam senyap yang menekan. Nadira terus bekerja dengan tekun, meskipun tekanan dari Tasya semakin menjadi. Bahkan Lia, rekan satu tim yang dikenal pendiam dan rajin, ikut-ikutan ditekan oleh Tasya hanya karena terlihat akrab dengan Nadira. Siang itu, Tasya berdiri di depan ruang kerja tim. Suaranya lantang dan menyinggung semua yang hadir. Kalau ada yang merasa tidak sanggup bekerja di bawah standar saya, silakan angkat kaki. Saya tidak butuh karyawan setengah hati. Lia yang duduk di sebelah Nadira menunduk. Wajahnya pucat. Nadira bisa melihat matanya berkaca-kaca. Apa kamu tidak bisa bicara dengan cara yang lebih manusiawi? Suara Nadira terdengar tenang, tapi tegas. Semua kepala menoleh. Ryan yang sedang menyalin dokumen langsung menatap Nadira. Tasya menyipitkan mata.
Apa kamu bilang? Saya cuma bilang, kita semua bekerja dengan tekanan. Tapi bukan berarti pantas diperlakukan seperti ini. Tasya melangkah mendekat. Nadanya makin tinggi. Kamu pikir kamu siapa? Nadira? Baru sebentar kerja sudah sok mengatur. Kalau kamu tidak suka dengan gaya saya, kamu tidak punya tempat di sini. Nadira menatap balik. Diam. Ia tahu saat itu belum waktunya membuka identitas. Tapi hatinya mendidih. Ia menoleh ke Ryan, dan dari tatapan pria itu, ia tahu, ia tidak sendiri. Hari itu berakhir lebih cepat dari biasanya. Nadira dipanggil oleh Pak Rehan, Direktur Operasional, yang menerima laporan tidak kooperatif dari Tasya. Meskipun Pak Rehan tampak ragu, ia tetap menyampaikan bahwa Nadira diberhentikan per hari itu. Tanpa pembelaan, tanpa pertimbangan. Nadira keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan, tapi dada yang terasa kosong. Ia berjalan melewati meja-meja yang telah menjadi tempat ia bertahan, dan hanya berhenti ketika melihat Ryan berdiri di lorong. Aku dengar. Ucap Ryan pelan. Nadira mengangguk. Aku dipecat. Ryan mengepalkan tangan. Ini tidak adil. Kita bisa ajukan banding. Kita bisa. Ryan, potong Nadira. Ia tersenyum. Sudah waktunya. Ryan menatapnya bingung, tapi tidak berkata apa-apa. Nadira berjalan pergi, meninggalkan kantor yang hanya mengenalnya sebagai staf kecil yang dianggap tak berarti. Tapi malam itu, dunia berbalik arah. Nadira berdiri di ruang kerja ayahnya, Bram Hartanto, pria parubaya yang selama ini membiarkannya menjalani semua ini dalam diam. Ia menatap putrinya dengan sorot mata bangga sekaligus khawatir. Apa kamu yakin sudah siap, Dir? Nadira mengangguk pelan. Sudah waktunya semua tahu kebenaran. Ia menunjukkan bukti yang sudah dikumpulkannya selama ini. Rekaman, email, kesaksian. Termasuk satu video singkat dari kamera pengawas saat Tasya merendahkan Lia dan menghardik staf lain di depan umum. Tak lupa, surat elektronik dari beberapa rekan kerja yang menyatakan perlakuan tidak etis yang mereka alami, namun tak pernah berani lapor karena takut kehilangan pekerjaan. Pak Bram dan Pak Rehan saling pandang. Tak ada lagi alasan untuk diam. Sementara itu, di ruang kantor yang sama, Tasya duduk tenang. Ia bahkan sempat tertawa kecil saat mendengar kabar Nadira sudah keluar hari itu. Akhirnya satu masalah pergi sendiri, gumamnya sambil menyesap kopi. Ia tidak tahu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu kantor pusat tampak lebih ramai dari biasanya. Bisik-bisik di antara karyawan menyebar cepat, tapi tidak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi. Hingga akhirnya, pukul 9 tepat, suara interkom memenuhi seluruh lantai kerja. Seluruh staf diharapkan hadir di ruang rapat utama. Wajib. Tidak ada pengecualian. Tasya yang tengah duduk di ruangannya mendengus kecil. Ia berdiri sambil memperbaiki jas hitamnya. Langkahnya cepat dan penuh percaya diri menuju ruang rapat yang mulai dipenuhi orang. Di barisan depan duduk Pak Rehan, dengan wajah lebih tegang dari biasanya. Di sebelahnya, berdiri seseorang yang membuat seisi ruangan terdiam. Nadira. Bukan lagi dengan kemeja lusuh dan wajah lelah seperti sebelumnya. Hari ini ia mengenakan blazer abu-abu lembut, rambutnya terikat rapi, dan sorot matanya tajam namun tenang. Beberapa orang mulai berbisik. Lia menatapnya dengan mata membulat, sementara Ryan hanya menunduk dan tersenyum kecil. Ia tahu inilah saatnya. Tasya melangkah masuk tanpa menyadari apapun. Tapi begitu melihat Nadira berdiri di depan, ia berhenti. Senyum sinisnya perlahan pudar. Ada apa ini? Tanya Tasya cepat. Pak Rehan berdiri. Suaranya datar namun tegas. Kami menerima laporan resmi tentang pelanggaran etika kerja, penyalahgunaan wewenang, serta perilaku merendahkan terhadap staf oleh salah satu manajer senior. Hari ini kami akan mendengar langsung dari pihak pelapor. Tasya tertawa kecil. Laporan dari siapa? Dari si karyawan baru itu? Yang bahkan sudah saya pecat.
Nadira melangkah maju. Sayangnya, kamu tidak punya wewenang untuk memecatku, Tasha. Ruangan hening. Suara detak jam dinding terdengar jelas. Apa maksudmu? Tanya Tasha. Kini nadanya mulai goyah. Aku Nadira Bramanti Hartanto, putri dari pemilik perusahaan ini. Dan selama ini aku bekerja sebagai staf biasa atas permintaan ayahku, untuk memahami bagaimana sistem berjalan dari bawah. Tasha membeku. Beberapa orang yang selama ini menganggap Nadira remeh saling pandang tak percaya. Aku menyamar bukan untuk bermain-main, tapi karena aku ingin tahu bagaimana para pemimpin di perusahaan ini memperlakukan mereka yang tak punya kuasa. Nadira menatap langsung ke arah Tasha. Dan kamu sudah memperlihatkan semuanya dengan sangat jelas. Pak Rehan melanjutkan. Ia membuka dokumen di hadapannya, lalu menyodorkan pada staf HR. Berikut adalah bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Nadira dan beberapa karyawan lain, termasuk rekaman suara, email internal, serta pengakuan tertulis dari saksi. Semua sudah kami verifikasi. Wajah Tasha memucat. Ia mencoba membela diri, tapi suaranya terbata. Ini pasti kesalahan. Aku hanya menjalankan standar kerja. Standar kerja? Suara Pak Rehan meninggi. Atau penyalahgunaan kekuasaan yang kamu pikir tidak akan ada yang melihat? Ryan melangkah maju. Saya bisa menjadi saksi. Saya melihat sendiri bagaimana Nadira diperlakukan. Dan bukan hanya dia. Banyak dari kami yang pernah mengalami hal serupa, hanya saja kami terlalu takut untuk bicara. Nadira menoleh pada Ryan, tatapan mereka bertemu sebentar. Sekilas, ada rasa haru di matanya. Pak Rehan mengetuk meja. Berdasarkan bukti dan kesaksian, maka mulai hari ini, Saudari Tasha resmi diberhentikan dari jabatannya, tanpa pesangon. Dan akan diajukan ke Dewan Etik Perusahaan untuk evaluasi lanjutan. Tasha terduduk. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi tak ada suara keluar. Sementara itu, ruangan rapat perlahan dipenuhi tepuk tangan pelan. Tidak untuk menyambut pemecatan, tapi sebagai bentuk keberanian yang akhirnya menemukan tempatnya. Nadira menghela napas panjang. Dadanya sesak, tapi bukan oleh tekanan, melainkan kelegaan. Dan di tengah ruangan, Ryan berdiri dengan bangga. Ia tahu, hari itu bukan hanya kemenangan Nadira, tapi juga kemenangan bagi mereka semua yang pernah merasa tak berdaya. Hari itu menjadi titik balik bukan hanya untuk Nadira, tapi juga untuk seluruh sistem yang selama ini berjalan tanpa pengawasan langsung dari atas. Beberapa hari setelah kejadian di ruang rapat, suasana kantor mulai berubah. Ada semacam energi baru yang menyelimuti, seolah keadilan yang lama tertidur akhirnya bangun dari lelapnya. Pak Bram memanggil Nadira ke ruang kerjanya yang luas. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan klasik dan rak buku kayu tua. Di hadapannya, Nadira duduk dengan tubuh tegap, tapi mata yang masih menyimpan keraguan. Kamu sudah membuktikan sesuatu yang tidak semua orang mampu lakukan, Dir, kata Pak Bram perlahan. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sejenak, lalu mendongak. Aku belum sempurna. Yah, tapi aku ingin terus belajar. Aku ingin jadi bagian dari perubahan, bukan hanya penonton dari atas. Pak Bram tersenyum, lalu menyerahkan sebuah dokumen berisi struktur divisi baru. Kita sedang membentuk unit pengembangan internal yang akan fokus pada kesejahteraan karyawan, pelatihan kepemimpinan, dan sistem kerja yang lebih adil. Aku ingin kamu pimpin divisi ini. Nadira menelan ludah. Divisi pengembangan manusia. Ya, jawab Pak Bram. Dan kamu bebas memilih timmu sendiri. Hari Senin berikutnya, pengumuman resmi dikeluarkan. Nadira Bramanti diangkat sebagai kepala divisi baru, Departemen Pengembangan Manusia dan Budaya Perusahaan. Suatu posisi yang bukan hanya strategis, tapi juga menjadi simbol dari perubahan nilai di perusahaan. Semua mata tertuju padanya saat ia berdiri di depan tim barunya untuk pertama kali. Beberapa masih belum percaya bahwa Nadira si staf biasa,
kini menjadi pemimpin. Tapi ada satu wajah yang tak berubah sejak awal. Ryan. Ia berdiri di barisan depan, dengan senyum penuh dukungan. Nadira memandangi sekeliling, lalu membuka suara. Divisi ini dibentuk bukan karena saya ingin memberi hukuman pada masa lalu, tapi karena saya percaya masa depan bisa lebih baik, asal kita mulai dengan cara yang benar. Saya ingin membangun tim yang punya keberanian, ketulusan, dan rasa hormat, bukan hanya pada atasan, tapi juga sesama rekan. Lia yang kini telah pindah ke divisi itu menunduk haru, sementara Ryan menatap Nadira dalam diam. Selesai rapat, Nadira memanggil Ryan secara pribadi. Mereka berjalan berdua di taman belakang kantor, tempat yang sepi dan rindang, jauh dari sorotan. Aku butuh seseorang yang bisa jadi penyeimbang di tim, kata Nadira pelan. Seseorang yang tahu cara bekerja dari hati, bukan hanya dari logika. Ryan tersenyum kecil. Kamu mau aku bantu? Nadira mengangguk. Aku ingin kamu jadi koordinator bidang internal. Aku tahu kamu layak. Ryan terdiam sebentar, lalu berkata, kalau kamu percaya padaku, maka aku akan lakukan yang terbaik. Angin sore bertiup pelan. Untuk sesaat, tak ada kata-kata lain yang keluar. Tapi dari sorot mata mereka, ada sesuatu yang tak terucap, namun terasa jelas. Kepercayaan. Bukan hanya dalam kerja, tapi juga dalam hati. Dan untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, Nadira merasa benar-benar berdiri di tempat yang seharusnya. Bukan karena nama belakangnya. Bukan karena kekuasaan. Tapi karena pilihannya sendiri. Hari-hari berjalan dengan ritme baru. Divisi yang dipimpin Nadira mulai menjadi pusat perhatian banyak orang. Bukan hanya karena jabatannya, tapi karena suasana kerja yang mulai berubah menjadi lebih sehat, terbuka, dan menghargai tiap individu. Ryan, sebagai koordinator bidang internal, menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin kecil yang tenang tapi penuh inisiatif. Nadira memperhatikan dari kejauhan, bagaimana Ryan menangani masalah antar departemen dengan sabar, memediasi konflik dengan bijak, dan tetap rendah hati meski kini punya posisi yang dihormati. Di sisi lain, ada yang mulai berubah dalam diri Nadira. Perasaan yang dulunya hanya sebatas nyaman kini mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih hangat. Ia sering tanpa sadar menunggu pesan singkat dari Ryan di pagi hari, atau menoleh mencari sosoknya dalam rapat. Namun, ia juga tahu, semua masih terlalu dini untuk diungkapkan. Sore itu, Nadira dan Ryan duduk berdua di kafe kecil dekat kantor setelah menyelesaikan evaluasi mingguan. Di antara obrolan ringan tentang laporan kinerja dan program pelatihan yang akan datang, tiba-tiba obrolan terhenti. Ryan menatap Nadira. Matanya tak berkedip sejenak. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, ujarnya. Nadira tersenyum. Mungkin karena aku merasa ada yang menjagaku dari belakang. Kamu. Ryan tersipu. Aku cuma bantu sebisaku. Tapi bantuanmu datang di saat aku paling membutuhkannya. Ryan, ujar Nadira lirih. Bukan hanya saat dipekerjakan, tapi sejak hari pertama aku nyaris menyerah. Ryan menunduk sebentar, lalu berkata pelan, aku melihat kamu berjuang, Dir. Aku tidak pernah tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi sejak awal, aku tahu kamu berbeda. Ada jeda. Diam yang panjang, tapi tidak membuat canggung. Justru mendalam. Aku takut, kata Nadira akhirnya. Kalau perasaan ini tumbuh, aku takut itu karena aku merasa terlindungi, bukan karena cinta sebenarnya. Ryan mengangguk perlahan. Aku juga takut. Takut kalau aku mengaku, kamu mengira aku mendekat karena posisimu sekarang, bukan karena siapa kamu sebelumnya. Lagi-lagi hening. Tapi kali ini, bukan hening yang menjauhkan, melainkan mendekatkan. Ryan menarik napas dalam. Jadi, bagaimana kalau kita biarkan waktu yang menjawab? Kita tetap jadi tim, tetap saling jaga. Dan kalau pada akhirnya perasaan ini tetap ada, mungkin saat itulah kita boleh yakin. Nadira tersenyum. Matanya sedikit berair.
Setuju, katanya pelan. Karena rasa yang tumbuh pelan, biasanya yang paling dalam. Mereka tak menggenggam tangan, tak mengucap janji. Tapi di meja kafe kecil itu, dua hati mulai berdetak dalam irama yang sama, tanpa dipaksa, tanpa terburu. Dan sore itu, langit seakan lebih teduh dari biasanya. Beberapa bulan berlalu sejak divisi baru dijalankan. Program pelatihan, survei kepuasan kerja, hingga sistem evaluasi transparan mulai diterapkan perlahan. Hasilnya mengejutkan, tingkat retensi karyawan meningkat, dan semangat kerja kembali menyala. Nadira dan timnya mendapatkan banyak apresiasi, tapi juga tak sedikit tantangan. Salah satu tantangan terberat datang saat perusahaan hendak melakukan merger dengan perusahaan asing besar yang punya budaya kerja sangat berbeda. Pak Rehan dan Pak Bram meminta Nadira dan timnya menjadi penghubung internal untuk mempersiapkan adaptasi budaya. Pertemuan demi pertemuan pun dimulai. Nadira harus tampil sebagai pemimpin profesional yang tangguh, bukan lagi hanya putri pemilik perusahaan, tapi tokoh sentral yang membawa wajah baru perusahaan ke masa depan. Namun, di balik layar, tidak semua pihak senang dengan perubahan yang dibawa oleh Nadira. Seorang mantan kolega Tasya yang masih memiliki posisi penting di departemen lain mulai menyebarkan rumor. Katanya, Nadira hanya bertahan di atas karena koneksi keluarga. Ia menyebar kabar bahwa hubungan Nadira dan Ryan terlalu dekat untuk disebut profesional, menuduh adanya nepotisme dalam promosi Ryan. Awalnya, Nadira tak ambil pusing. Tapi ketika gosip itu sampai ke telinga Pak Rehan dalam bentuk laporan anonim resmi, situasi menjadi serius. Pak Rehan memanggil Nadira secara pribadi. "Aku percaya padamu, Dir," katanya dengan suara berat. "Tapi sebagai direktur, aku tetap harus menyelidiki setiap laporan yang masuk." Nadira merasa dadanya dihantam batu besar. Ia tahu betapa rapuhnya kepercayaan di dunia profesional, dan betapa mudahnya semuanya runtuh hanya karena bisikan. Ryan mendengar kabar itu dari Lia. Ia langsung menghampiri Nadira malam itu di kantor, saat hanya mereka berdua yang masih bertahan di lantai kerja. "Aku tahu ini bukan salahmu," ucap Ryan cepat. "Kalau kamu mau, aku bisa mundur dari tim, supaya tidak ada konflik kepentingan." Nadira menoleh dengan cepat. "Jangan." Ryan terdiam. "Kamu ada di sini karena kamu layak, Ryan. Kamu tidak perlu pergi karena fitnah." "Tapi aku tidak mau kamu kehilangan semuanya karena aku," Ryan bersikeras. "Kalau aku jadi beban." "Kamu bukan beban," potong Nadira. Suaranya bergetar. "Kamu bagian dari perjuangan ini dari awal. Dan aku tidak akan biarkan seseorang merusaknya dengan tuduhan murahan." Ryan akhirnya menatap Nadira, dan untuk sesaat, semua kata seakan tak perlu diucap lagi. Mereka tahu, ini bukan hanya ujian profesionalitas. Ini ujian kepercayaan, ujian keyakinan pada satu sama lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira menggenggam tangan Ryan. Bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua hati yang saling memilih untuk tetap bertahan. Beberapa hari kemudian, hasil investigasi internal keluar. Semua tuduhan tidak terbukti. Justru dari laporan itu ditemukan motif balas dendam tersembunyi dari si pelapor, yang akhirnya diberhentikan secara resmi. Pak Rehan memanggil Nadira kembali. "Kamu sudah melewati badai ini dengan kepala tegak. Aku bangga." Nadira mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ia tahu siapa yang paling layak ia syukuri. Ryan. Sosok yang tidak hanya berdiri di sampingnya, tapi juga berjalan bersamanya. Sejajar, melewati keraguan dan fitnah, menuju sesuatu yang mulai terasa seperti takdir. Perusahaan terus berkembang, dan divisi yang dipimpin Nadira menjadi model bagi banyak departemen lain. Semangat kerja tim meningkat pesat. Nadira tak lagi hanya dipandang sebagai putri pemilik perusahaan, tapi sebagai pemimpin muda yang tangguh, berani, dan penuh empati. Sementara itu, hubungan Nadira dan Ryan terus tumbuh dalam diam yang saling memahami. Mereka tak pernah mengumumkan apapun,
Tapi semua orang yang bekerja dekat dengan mereka bisa merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalitas. Lia yang kini menjadi staf kepercayaan Nadira, kadang tersenyum sendiri melihat cara Ryan memperhatikan Nadira secara halus. Membawakan kopi saat ia belum sempat sarapan. Menyiapkan presentasi bahkan tanpa diminta. Atau sekadar menyelipkan catatan kecil berisi kalimat penyemangat di meja kerjanya saat hari terasa berat. Dan Nadira pun tak bisa menahan perasaannya lagi. Ada bagian dalam dirinya yang sudah terlalu lama ingin bicara. Bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai perempuan yang jatuh hati. Satu malam, setelah presentasi besar dengan tim merger internasional berjalan sukses, seluruh tim diajak makan malam di sebuah restoran rooftop sederhana. Kota gemerlap di kejauhan, angin malam bertiup lembut, dan suasana hati semua orang sedang ringan. Setelah semua bubar, Nadira tetap tinggal di atas, memandang langit malam yang jernih. Ryan muncul tak lama kemudian. Ia membawa 2 gelas minuman hangat, lalu duduk di sampingnya. "Kamu nggak pulang?" tanya Ryan pelan. Nadira menggeleng. "Aku cuma menikmati diam." Rasanya aneh. "Ya, setelah semua yang terjadi, kita masih di sini." Ryan tertawa kecil. "Bukan cuma masih. Nadira, kamu tumbuh. Kamu menaklukkan semuanya." Nadira menoleh. "Kamu tahu, aku nggak akan sanggup kalau bukan karena kamu." Ryan terdiam. Tapi tatapan matanya menjawab segalanya. "Aku pernah bilang waktu itu," lanjut Nadira pelan, "kalau kita biarkan waktu yang jawab. Dan sekarang, waktunya udah bicara." Ryan menatapnya lekat-lekat. Tak ada suara lain selain desiran angin dan detak jantung yang terdengar di kepala masing-masing. "Aku sayang kamu, Ryan," ucap Nadira, tenang tapi pasti. "Bukan karena kamu baik saat aku lemah, tapi karena kamu tetap ada bahkan ketika aku tak punya apa-apa." Ryan menunduk sebentar, menahan emosi. Lalu ia balas menatap Nadira. "Aku juga sayang kamu. Sejak hari pertama kamu datang ke meja resepsionis itu, dan aku merasa, kamu bukan orang biasa. Tapi aku nggak tahu kenapa." Nadira tersenyum. "Karena mungkin, hati selalu lebih dulu mengenali sesuatu yang tulus." Tak ada pelukan. Tak ada adegan dramatis. Hanya 2 orang yang akhirnya berhenti menyimpan rasa dan mulai berbagi, tanpa perlu janji-janji manis. Cukup dengan kehadiran yang saling menguatkan. Dan di malam yang sederhana itu, tanpa sorotan, cinta akhirnya menemukan tempatnya. Hubungan Nadira dan Ryan tak lagi tersembunyi. Meski tidak diumumkan secara resmi, tim kerja mereka perlahan menyadari kedekatan itu. Tapi yang membuat semua orang menghormatinya adalah cara mereka tetap profesional, tidak mencampur-adukan perasaan dengan pekerjaan. Pak Bram, ayah Nadira, diam-diam memperhatikan dari jauh. Ia melihat bagaimana putrinya tumbuh menjadi pemimpin sejati, dan bagaimana Ryan menjadi pendamping yang bukan hanya setia, tapi juga punya prinsip kuat. Dalam sebuah rapat internal, ia berkata pada Pak Rehan dengan nada puas, "Nadira sudah tidak perlu disiapkan untuk memimpin. Dia sudah siap." Sementara itu, perubahan di perusahaan makin terasa. Semangat kerja meningkat. Suasana kantor jauh dari tekanan dan intimidasi seperti masa Tasya dulu. Program kesejahteraan karyawan yang digagas Nadira dan Ryan kini mulai diterapkan di seluruh cabang. Tapi langkah besar tak berhenti di situ. Pak Bram memanggil Nadira dan Ryan dalam sebuah pertemuan pribadi. Di ruang kerja yang selama ini terasa begitu formal, suasananya malam itu terasa lebih hangat. "Aku ingin mempercayakan proyek ekspansi perusahaan ke tangan kalian," kata Pak Bram pelan namun penuh makna. "Kita akan membuka kantor pusat baru di luar kota. Dan kalian berdua akan memimpinnya." Nadira sempat terdiam. Ryan menoleh, mencari ekspresi di wajahnya. Tapi yang ia temukan hanyalah keyakinan. "Kami siap, Ayah," jawab Nadira akhirnya. "Tapi bukan karena kami ingin dikenal sebagai pemimpin. Kami ingin membawa nilai yang sudah kita perjuangkan, ketulusan, keadilan, dan saling menghormati,
ke tempat baru. Pak Bram mengangguk, tersenyum bangga. Itulah yang membuat kalian pantas memimpin. Malam itu juga, mereka berdua berjalan keluar dari ruang kerja Pak Bram dengan perasaan campur aduk. Tantangan baru menanti. Tapi untuk pertama kalinya, mereka melangkah bersama. Bukan lagi hanya sebagai dua rekan kerja atau dua hati yang saling menyimpan rasa, tapi sebagai satu kesatuan yang siap menanamkan perubahan lebih besar. Sebelum masuk ke mobil, Ryan menghentikan langkahnya. "Nadira," katanya lirih. "Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi kalau suatu hari nanti, kamu mau, aku ingin memperjuangkan kamu, bukan hanya sebagai partner kerja, tapi sebagai partner hidup." Nadira memandangnya lama. Lalu ia tersenyum. "Jangan tunggu suatu hari nanti, Ryan. Karena aku sudah memilihmu sejak lama." Tak ada keraguan di mata mereka. Hanya tekad yang kini semakin menyatu. Untuk tumbuh, membangun, dan membawa cahaya bersama. Beberapa bulan kemudian, kantor pusat baru resmi berdiri di kota pinggir laut yang penuh semangat dan potensi. Bangunan kaca modern itu bukan hanya simbol ekspansi perusahaan, tapi juga simbol awal baru bagi budaya kerja yang manusiawi, adil, dan bermakna. Nadira dan Ryan memimpin langsung proses rekrutmen dan pelatihan karyawan. Mereka memperkenalkan sistem transparansi terbuka, memberi ruang diskusi antar tim, serta membentuk forum suara karyawan agar setiap orang merasa didengar. Hari demi hari, suasana kerja yang mereka bangun menjelma menjadi tempat penuh harapan. Tak lagi terdengar suara teriakan atasan, tak ada rasa takut yang menghantui setiap langkah karyawan. Semua berjalan dengan rasa saling percaya. Suatu pagi yang cerah, Nadira berdiri di depan jendela lantai paling atas. Di kejauhan, terlihat laut yang tenang, cahaya mentari memantul di permukaannya, seolah ikut tersenyum padanya. Ryan masuk dengan beberapa berkas, tapi begitu melihat Nadira dia menatap keluar, ia menghampirinya. "Masih nggak percaya kita sudah sejauh ini?" tanyanya sambil berdiri di sampingnya. Nadira mengangguk pelan. "Kadang masih terasa seperti mimpi." "Bukan mimpi lagi, Dir," jawab Ryan. "Ini kenyataan. Kamu menulisnya dengan keberanianmu. Kita mewarnainya dengan perjuangan." Nadira menoleh. Tatapannya teduh. "Kamu selalu membuat semua ini terasa ringan." Ryan tersenyum. Lalu, tanpa banyak kata, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. "Kalau begitu, izinkan aku menjadi bagian dari semua hari-hari ringanmu. Bukan cuma sebagai rekan, bukan cuma sebagai teman, tapi sebagai pasangan hidup yang ingin berjalan bersamamu sampai kapanpun." Nadira terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Ia tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk, perlahan, penuh keyakinan. Dan di ruangan yang sunyi itu, dua hati yang sempat tersembunyi di balik rutinitas kerja kini resmi saling menyatu. Bukan hanya karena cinta, tapi karena mereka sudah saling menguji dalam badai dan tetap memilih untuk tinggal. Kabar pertunangan mereka tersebar cepat, disambut hangat oleh seluruh tim. Tak ada rasa iri, tak ada bisik-bisik sinis seperti dulu. Karena semua tahu, kisah mereka bukan tentang kekuasaan atau status, tapi tentang ketulusan yang terus bertahan meski diuji, tentang cinta yang tumbuh dari saling menghormati dan membangun bersama. Dan di balik setiap pencapaian, ada sebuah perjalanan yang telah dilalui dengan sabar, jujur, dan penuh harapan. Karena pada akhirnya, di dunia kerja yang penuh persaingan dan ambisi, masih ada ruang untuk hati yang tulus. Masih ada tempat untuk cinta yang tidak dibangun di atas kekuasaan, tapi tumbuh dari kerjasama, kepercayaan, dan kesetiaan. Dan itu adalah kisah Nadira dan Ryan, dua hati yang dipertemukan bukan karena kebetulan, tapi karena pilihan. Pilihan untuk tetap tinggal. Pilihan untuk terus percaya.